Ismailiyah adalah cabang paling terkenal dari cabang Syiah dari agama Islam. Cabang ini muncul pada abad ke-8, dan itu didasarkan pada keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib harus menjadi khalifah pertama dan penerus Nabi Muhammad. Berbeda dengan kaum Syiah dari 12, mereka mengakui imam ketujuh Nabi sebagai putra imam ke-6 Syiah, Ja'far al-Sadiq Ismail, karena tradisi mereka mengatakan bahwa imamah tidak boleh berpindah dari saudara ke saudara, tetapi dari ayah ke anak. Pemahaman inilah latar belakang ideologis Daulah Fatimiyah. Orang-orang Fatimiyah menyebut dinasti penguasa negara Arab Syiah abad pertengahan disebut Daulah Fatimiyah 9091171. Tapi sebetulnya lebih tepat memanggil mereka sebagai Ubaidids, karena mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Fatimah, putri Nabi. Negara bagian Ismailiyah ini berpusat di Kairo dan berdiri pada tahun 9091171. Tentara Ismailiyah menduduki Kairo 909, kota di mana Ubaidullah memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah Al-Mahdi. Negara dibentuk sebagai hasil pemisahan diri dari Kekhalifahan Abbasiyah setelah pemberontakan Berber yang pecah di Afrikia. Provinsi ini terletak di situs Tunisia modern, yang dipimpin oleh pengkhotbah Ismaili Abu Abdullah. Kekuasaan Abdullah jatuh ke tangan Ubaidullah, yang menurutnya adalah keturunan Fatimah. Kekuatan ini digulingkan oleh Panglima Perang Kurdi Salahuddin, yang dipanggil untuk mengatur pertahanan pada tahun 1169 melawan tentara Salib. Pendiri negara ini adalah Said bin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Maimun Al-Qadah bin Disan. Leluhurnya Disan adalah seorang Yahudi, dan putranya Maimun masuk Islam dan kemungkinan besar melakukannya untuk tujuan politik. Sebelum kematiannya, ia mewariskan kepada Maimun bin Abdullah, merekat anak-anak mereka nama-nama Muhammad bin Ismail bin Ja menjadi sorotan. Disebut Ubaidullah itu sendiri. Tentang Ubaidullah tulis Ibnu Dafadari, mengacu pada pernyataan banyak ilmuwan Syiah dari Syria dan Mesir bahwa Fatimiyah melakukan penipuan, karena Ubaidullah adalah seorang Yahudi dari Salamis, dan sebenarnya namanya adalah Sa'id, dan dia adalah seorang pandai besi, dan memiliki penampilan makhadis riwayaat mengambil nama Ubaidullah dan mulai mengklaim bahwa ia berasal dari klan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Dawadari menulis bahwa silsilah Ubaidullah yang dipublikasikan secara luas tidak benar, dan dia sendiri adalah seorang bidat keji dan musuh Islam yang berpura-pura menjadi Syiah dan berusaha melenyapkan komunitas Muslim. Sebagai bukti dari fakta ini, ia mengutip banyak pembunuhan para ulama dan faqih, serta para imam dan orang-orang saleh yang mempelajari hadis, yang sebagian besar ia bunuh. Tokoh utama gerakan Ismailiyah adalah Abdullah ibnu Maimun. Ia mengirim putranya Ahmad ke Talegan, sebuah kota di Khorasan, yang menghubungi sektarian lokal di sana, dan kemudian mengumumkan kematian putrinya Husain. Tapi segera Husain al-Ahwazi tertentu muncul di antara para pengkhotbah Ismaili, yang menurut sejarawan, adalah sama yang diduga almarhum Husain bin Ahmad bin Abdullah, keturunan Abdullah bin Maimun. Riwayat Abu Hurairah, biografi dan kisah hidupnya. Menurut Husain al-Ahwazi sendiri, dia diutus oleh Ahmad ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ismail. Kemiripan nama Husain ibnu Ahmad ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ismail dan Husain ibnu Ahmad ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ismail. Gerakan anti-Abbasiyah. Di Irak Selatan, Husain al-Ahwazi dikenal sebagai propagandis aktif Ismailisme. Dalam perjalanannya ke Salamia, ia bertemu cermat, mengundang nama Hamdan bin al-As-As, yang berasal dari Persia penyembah api atau dari orang-orang Yahudi Najran, menurut beberapa versi lain. Husain berhasil merebut simpati Hamdan, yang menemaninya ke desa. Karena memiliki koneksi yang luas di lingkungan yang tidak bersahabat dengan Abbasiyah, dan setelah kenalan ini, gerakan anti-Abbasiyah memperoleh warna agama dan memperoleh kekuatan baru. Tapi kerjasama jangka panjang tidak ditakdirkan untuk berhasil. Orang-orang Karmatia pada waktu itu adalah bagian dari komunitas Ismaili, yang tidak mengakui asal-usul ilahi dari kekuatan Daulah Fatimiyah dan sedang menunggu kedatangan Mesias.
Mereka hidup dalam komunitas tertutup, di mana kehidupan dibangun di atas prinsip kesetaraan dan kolektivisme. Pada saat itu, negara bagian Cermak sebagian besar terdiri dari petani bebas dan pengrajin yang tidak membayar pajak. Negara memiliki sekitar 30.000 budak yang bekerja di kebun dan ladang, memperbaiki pabrik. Dilihat oleh sumber-sumber abad pertengahan, perdagangan utama Cermatians adalah perampokan, serta kampanye militer. Mereka menghancurkan Mekah pada tahun 930, mencuri batu Ka'bah, yang disucikan bagi semua muslim. Sampai Karmat mengerti bahwa propaganda Ismailiyah sedang dilakukan untuk keturunan Abdullah bin Maimun Al-Qodah, dan jelas tidak berpihak pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Karmat mengikuti instruksi yang datang dari Salamiyah dengan ketat. Tapi kemudian kepala Karmat memutuskan semua hubungan dengan Salamiyah. Setelah itu, keturunan Abdullah bin Maimun Ahmad bin Abdullah tiba dari Talegan ke Kufah, dan dia bertemu dengan Abdan, ahli teori utama Cermat. Pada pertemuan ini, Ahmad ibnu Abdullah mulai mengungkapkan ketidakpuasannya dengan kecenderungan orang-orang Karmatiyah untuk menarik diri dari kaum Ismailiyah, tetapi dia diusir dari Kufah oleh Abdan. Kemudian, dalam rapat gabungan, Ahmad bin Abdullah dan Zikrawaih menyusun rencana aksi melawan Abdan, namun mereka harus melarikan diri ketika pendukung Abdan mengangkat senjata. Dengan demikian, keberangkatan terakhir Cermatians dari Ismailiyah terjadi. Kebangkitan Daulah Fatimiyah. Setelah Ubaidullah merebut kekuasaan, Daulah Fatimiyah berulang kali mencoba untuk menguasai Mesir, yang merupakan wilayah terkaya dan paling subur dari Kekhalifahan Abbasiyah. Invasi tentara Daulah Fatimiyah ke Mesir terjadi pada tahun 914, kemudian Fatimiyah menduduki Alexandria, tetapi pasukan mereka dikalahkan oleh tentara Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir yang dipimpin oleh Munis. Pada 919, invasi baru terjadi, dan sekali lagi tidak berhasil. Armada Khilafah dikalahkan di dekat Rosetta, dan pasukan darat, meskipun mereka berhasil menduduki Alexandria, diusir dari sana lagi oleh tentara Abbasiyah. Putra Ubaidullah, Khalifah Al-Kaimasehi juga dikalahkan, setelah melakukan kampanye pada tahun 936, dan hanya satu cicit dari Khalifah Al-Mu'izz berhasil menaklukkan perlawanan Mesir. Di bawahnya Khilafah mempersiapkan kampanye secara sistematis dan aktif. Ia melatih tentara, menciptakan armada, dan mengirim pengkhotbah dan agen ke Mesir yang menjalin hubungan antara Khilafah dan Syiah di Mesir. Redaksi penelitian terhadap planet Mars dan fakta-fakta menarik tentang planet merah tersebut dipimpin oleh seorang mantan budak dari Sisilia, Jauhar. Tentara Daulah Fatimiyah berjumlah sekitar 100.000 memasuki Mesir pada tahun 969. Fatimiyah menduduki Giza, kemudian Fustat, dan ibu kota baru Khilafah, Kairo, didirikan di sekitarnya, di mana Khalifah Al-Mu'izz tiba pada tahun 972. Dengan demikian, Mesir menjadi bagian dari Daulah Fatimiyah. Khalifah Mesir Al-Mu'izz sendiri adalah orang yang berwibawa dan menonjol. Para penguasa Asia dan Eropa memperhitungkan pendapatnya. Ia mempertahankan hubungan dekat dengan Kaisar Bizantium Masehi dan bahkan mengirim buku penulis kepada John pertama dari Tzimiskes, mencoba untuk mengubahnya menjadi Ismailisme. Selama pemerintahannya, Daulah Fatimiyah berkembang. Wilayahnya tidak hanya mencakup seluruh Afrika Utara, tetapi juga Suriah dan Palestina, Mekah dan Madinah, tetapi juga pantai Laut Merah Afrika, Calabria dan Sisilia terlihat di bawah peta Kekhalifahan Fatimiyah Hijriyah. Program sosial Daulah Fatimiyah dilaksanakan. Bentuk-bentuk kooperasi dan kepemilikan negara berlaku. Tanah disewakan kepada petani dengan sewa jangka panjang. Negara mengatur harga untuk barang-barang yang paling diperlukan. Pada saat itu, unit militer Khilafah, dinar Fatimiyah, beredar di Afrika, Eropa dan Asia sebagai mata uang dunia. Situasi politik di dalam negeri juga stabil. Perdamaian relatif memerintah di kekhalifahan. Perwakilan dari berbagai denominasi agama, termasuk Kristen, Sunni, dan Yahudi, hidup berdampingan secara bebas di negara bagian.
Aturan Khalifah Al-Hakim. Dari tahun 996 hingga 1021, Al-Hakim adalah khalifah di Mesir. Dia adalah orang yang tidak stabil secara psikologis, eksentrik dan impulsif. Masa pemerintahannya ditandai dengan program reformasi yang hampir menghilangkan perbudakan. Di bawah Al-Hakim Masehi poligami juga dilarang, tetapi dicatat bahwa dalam Islam dimungkinkan untuk memiliki hingga 4 istri sebagai pengecualian dalam keadaan ekstrim. Khilafah juga mengeluarkan dekret yang memperkenalkan kesetaraan Ismaili, yang mendominasi penegakan hukum Syiah dan Sunni saat itu. Tentang manfaat dari Al-Hakim hanya 2 hal dapat dibedakan. Ia dilarang anggur dan pencampuran dari perempuan dan laki-laki di tempat umum. Diyakini bahwa Darazi memiliki pengaruh besar pada ideologi reformasi Al-Hakim Masehi yang implementasinya bertepatan dengan langkah-langkah paling radikal untuk menghancurkan oposisi. Dan ini juga berlaku di bidang politik luar negeri Daulah Fatimiyah, dan propaganda Ismailisme di luar negeri di provinsi-provinsi yang ditaklukkan oleh Daulah Fatimiyah. Di pihak Darazi, ada upaya untuk memproklamirkan gagasan ketuhanan Al-Hakim. Darazi, berasal dari Bukhara, berasal dari Turki dan berprofesi sebagai penjahit, tetapi segera terlibat dalam dakwah Ismailisme dan memasuki layanan khusus di Istana Fatimiyah di Kairo pada masa pemerintahan Al-Hakim. Menurut sejarawan, lawan-lawannya adalah apa yang disebut kemapanan Fatimiyah dari kalangan kepemimpinan konservatif gereja-gereja Kristen. Pada saat itu, aparat administrasi Fatimiyah didasarkan pada orang-orang Yahudi dan Kristen, yang pendidikannya dipaksakan oleh Fatimiyah, yang berasal dari bagian Afrika Utara yang lebih terbelakang, tetapi pada saat yang sama berusaha menjaga keseimbangan kekuatan antara pengakuan. Namun pada masa pemerintahan Al-Hakim Masehi pos-pos administrasi kekhalifahan sebagian besar diduduki oleh kaum ortodoks. Red Sejarah Andalusia dan kekhalifahan Islam di Spanyol. Diyakini bahwa pada masa pemerintahan Al-Hakim Masehi awal keruntuhan kekuasaan Daulah Fatimiyah terjadi. Reformasi baru-baru ini memicu perpecahan di antara rombongannya. Ketika ia beralih ke kebijakan yang lebih seimbang, kaum Ismailiyah, yang sangat radikal, meninggalkan khilafah dan pergi ke pegunungan Lebanon, memulai propaganda aktif di sana. Al-Hakim mengancam saudara perempuannya Sita Al-Mulk dengan pembalasan setelah menuduhnya melakukan pesta pora. Dia memutuskan untuk mengakhiri saudara laki-lakinya dan untuk tujuan ini dia mencapai kesepakatan dengan salah satu perwakilannya dari pengadilan Fatimiyah Tulaib Ibnu Dawas. Tulaib menyewa 2 budaknya untuk ini, yang, setelah mengawasi Al-Hakim Masehi selesai dengan dia ketika dia menghabiskan malam menatap bintang-bintang. Setelah pencarian yang lama, tubuh Al-Hakim tidak ditemukan, setelah kematiannya diumumkan, yang membuat orang-orang sangat bersukacita. Ini terjadi pada 1021. Suku dan klan Lebanon selama beberapa waktu percaya bahwa Al-Hakim tidak mati, tetapi bersembunyi untuk mengumpulkan kekuatan dan mendapatkan kembali tahta, dan seiring waktu keyakinan ini tumbuh menjadi keyakinan agama bahwa Al-Hakim akan muncul pada hari kiamat. Penghakiman terakhir, seperti seorang Mesias. Kejatuhan Daulah Fatimiyah. Selama pemerintahan Al-Hakim Masehi ada banyak masalah yang membahayakan Daulah Fatimiyah, dan hanya satu dari putranya Zahir, dengan dukungan bibi walinya Sita Al-Mulk, yang berhasil membangun perdamaian relatif. Setelah dia, Khalifah Fatimiyah Al-Mustansir, Al-Musta'li, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zafir, Al-Faiz dan Al-Adib memerintah. Selama masa pemerintahan mereka, kerusuhan internal di Mesir berkobar secara berkala, tetapi terutama itu adalah periode kemakmuran untuk perdagangan laut dan karavan. Pada saat ini, dinasti Ayyubiyah maju ke Suriah sebagai tindakan balasan terhadap perang salib. Teokrasi Fatimiyah, yang merupakan kekhalifahan, pada akhir abad ke-11 telah menjadi kediktatoran oligarki militer sebagian besar karena fakta bahwa kekuasaan Khalifah Al-Mustansir melemah dan Wazir Badr Al-Jamali diangkat. Selama masa pemerintahannya, properti negara mulai beralih ke tangan pribadi. Bentuk kepemilikan ini disebut PIK, dan sebagai akibatnya,
kelompok tentara bayaran Mamluk menjadi penguasa negara yang sebenarnya wazir sendiri berasal dari Mamluk. Tekanan dari para tetangga Sunni dan Kristen kepada Daulah Fatimiyah meningkat. Anarki memerintah di negara itu, dan sebagai hasilnya, Khalifah terakhir Al-Adid digulingkan oleh Salahuddin. Gerakan Ismailiyah di Mesir berbentuk Mustalih Hafizi, ketika hanya mereka yang merupakan keturunan Al-Hafiz yang diakui sebagai Imam Masehi, dan untuk beberapa waktu gerakan ini masih eksis dalam bentuk ini di Yaman, Suriah, dan Mesir. Sejarah menyebutkan pemberontakan di Mesir oleh Ismailiyah lokal yang menentang pemerintahan Salahuddin, tapi pemberontakan ini tidak ditakdirkan untuk berhasil, mereka semua ditekan. Akibatnya, pewaris tahta Daulah Fatimiyah dieksekusi, dan mereka yang selamat ditawan. Simak kisah selengkapnya di channel